masih ke mute, Mbak. Oh ya, baik, kita lanjutkan. Berikutnya kita coba yang free frequency analysis ya. Jadi langkahnya sama, siapkan dulu gambar, kemudian berikan material, dalam hal ini steel ya, di part design tentunya. Jadi sama seperti tadi. Kemudian kalau sudah masuk ke analisis sama seperti tadi. Analysis and simulation, kemudian pilih yang generative structural analysis. Nah, ini kita pilih yang ini sama ya, frekuensi analisa sama frekuensi sama. Kita coba yang frekuensi. Ya, kalau yang frekuensi analisis masih bisa pakai tumpuan, tapi kalau yang benar-benar free frekuensi itu tidak perlu tumpuan. Ya, kita pilih yang frekuensi analisis dulu, kemudian kita oke. Nah, kita sudah masuk di layar analisis ya. Ini masih bisa pakai tumpuan ya. Misalnya kita klaim sama. Kemudian oke. Nah, beban yang di sini ini kita tidak bisa memberikan force, distributed force dan seterusnya, tapi yang kita berikan di sini adalah massa ya. Massa kita berikan distributed mass. Atau tanpa massa dulu. Ya, tanpa massa kita coba compute, jadi hanya diklaim saja. Kemudian compute all. Kita yes saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya, deformation, ya, von Mises. Nah, dasar dari frekuensi analisis itu nanti di mata kuliah getaran, di S1, itu ada mata kuliah getaran. Kalau kita lihat tegangan, yang membedakan dengan yang tadi ya, kita klik di frekuensi case, kemudian frekuensi, nah ini von Mises, itu diklik kanan, kemudian kita lihat value ya, value definition. Nah, occurrence ini ada frekuensi. Ya, kalau yang tadi tidak ada. Ini frekuensi mulai dari yang ada 313 Hz, kemudian 700 semakin banyak terus sampai 10 mode. Nah, ini number of modes. Ini ada 10 mode. Ini standarnya defaultnya 10, tapi nanti bisa kita tambahkan menjadi 15, 20 dan seterusnya. Artinya adalah mode-mode yang bersesuaian dengan getaran yang terjadi. Ya, jadi misalnya ini pada frekuensi 313 Hz, ya, maka pola getarnya seperti ini. Kalau kita pilih yang 700, ini 2 kalinya, nah pola getarnya seperti ini. Kemudian ini yang 1500 dan seterusnya. Artinya apa? Bahwa kita bisa memberikan bentuk-bentuk tegangan yang terjadi, deformasi atau defleksi itu berdasarkan getaran yang diterima oleh material atau benda. Jadi misalnya ini pada frekuensi 313 ya, 313 ini mode getarnya seperti ini. Ya, kalau saya oke, kemudian saya animasikan, ya berarti dia berayun seperti ini aja pada getaran 313 itu. Seperti kita berikan tadi gaya dari atas. Gitu ya.
Nah, kemudian kalau kita lihat pada rentang getar yang 700, itu polanya adalah seperti ini. Nah, dia nyamping. Kemudian yang lainnya, misalnya 1500, dia jadi puntiran seperti itu. Nah, dari berbagai pola getar yang terjadi, ya kita bisa melakukan perubahan bentuk atau memodifikasi bentuk itu dari distribusi tegangan, dari pola getar, ya. Kemudian benda ini atau komponen ini itu bekerja pada rentang getaran yang keberapa, ya. Jadi dia frekuensinya itu berapa, dia berada di situ. Jadi misalnya berada di sekitar 300-an Hz misalnya, ya, 300. Maka yang kita gunakan ya di situ, ya. Kemudian kalau misalnya sampai melebihi itu seperti apa? Nah, atau aspek yang lain. Jadi kembali kepada materi getaran, ya. Jadi getaran mekanis itu bisa dibuka kembali. Nah, ini penerapannya itu ada di sini. Atau natural frekuensi atau getaran alami dari sebuah konstruksi itu, ini karena ini bendanya hanya satu, ya, hanya satu gambar. Tapi kalau berupa gambar bangunan atau gambar jembatan, kemudian kita lihat frekuensinya, itu bisa kita lihat di situ. Nah, kalau kita berikan beban, ya, kalau misalnya kita kembali ke mode yang pertama, oke, sini. Kalau kita bicara sebuah konstruksi misalnya atau desain, ya, desain kendaraan atau rangka mobil atau rangka motor, ya. Kemudian ada tambahan beban, kita tambahkan saja di sini misalnya massa, ya, distributed mass. Ada massa tambahan 10 kilo, kita letakkan merata di sini misalnya permukaan ini. Nah, ini dan oke. Ini juga akan mengurangi atau mengubah pola getar yang ada, ya, karena bisa jadi getaran itu justru akan menjadi lebih kecil dengan penambahan massa, atau bisa juga sebaliknya, ya. Maka setelah kita tambahkan massa, di compute ulang, all oke, yes. Kemudian kita lihat deformasi. Nah, ini. Nah, kita lihat frekuensinya turun, ya, sekitar 200. Ya. Nah, pada frekuensi 200 di sini, ya, kita lihat untuk pola getarnya masih sama, tapi distribusi tegangannya dia sudah berbeda mungkin, ya. Dan tegangan yang terjadi di sini tidak bisa kita bandingkan dengan yield strength dari material, karena ini adalah pola getar yang terjadi, jadi sedikit berbeda nanti untuk penjelasan analisisnya. Nah, kemudian pola-pola yang ada di sini itu juga sedikit berbeda, ya. Yang ketiga masih sama, ini masih sama. Nah, ini masih sama. Meskipun bentuk yang di sini ini memang contoh, ya, misalnya bentuk ini kan dilebihkan, ya, dilebihkan gitu. Jadi kalau kita lihat, nah, ini polanya bisa seperti ini gitu. Nah, frekuensi analisis itu lebih banyak kita gunakan itu kalau kita melakukan analisis rangka atau produk, ya, sudah menjadi full, entah rangka kendaraan atau rangka mobil, rangka motor, kemudian rangka jembatan, rangka bangunan, karena nanti di situ bisa kita melihat pola-pola getar atau penambahan
kerangka atau penguatan itu di bagian tertentu yang dibutuhkan. Untuk hasil yang lain saya kira sama, jadi misalnya ada deformasi, nah kalau kita lihat ini sampai 386 mili. Masih sama, ya, jadi hanya beda di situ. Ini tidak bisa kita tambahkan FOS, ya, hanya mesh saja. Oke, itu untuk frekuensi analisis. Untuk yang free frekuensi sama, ya, sama. Kalau mau saya tunjukkan, ini saya close dulu saja, tidak usah disimpan. Ya, dari sini sudah kita siapkan benda dan material. Dan langsung masuk di analisis generatif. Nah, yang free frekuensi, oke. Ini benar-benar free, ya, tidak perlu ditumpuk, langsung compute saja. Yes. Nah, udah kita lihat pola getar. Nah, seperti ini tegangan. Kalau kita lihat di tegangannya. Nah, ini frekuensi 0. Nah, ini karena ini memang free ya. Jadi tanpa ada kondisi batas atau klaim gitu. Nah, tapi yang ini nanti disesuaikan penggunanya dalam analisis ya gitu. Dan kalau perlu dilakukan free frekuensi ya silakan, tidak masalah. Baik, itu untuk hari ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Belum kita akhiri.